Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang disimpan rapat-rapat dari bangsa Indonesia. Namun tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar berita tersebut melalui siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Come along with me, say, hey, good looking, what you got cooking? This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Nippon telah kalah. Lalu, maksud kedatangan Anda kemari ada apa, Bung Syahrir? Mempercepat kemerdekaan. Mau menunggu apa lagi? Kalau begitu, kita pergi ke rumah Soekarno untuk membicarakan hal ini. Karena saya tidak punya hak untuk memutuskan semua itu. Silakan, Bung Syahrir. Kedatangan kami berdua di sini untuk membicarakan tentang ini. Kita harus menggerakkan kemerdekaan Indonesia dari Nippon. Nippon telah kalah telak. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan dari bentukan Jepang. Kalau begitu, kita harus memberitahu Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, kita harus dan memiliki prosedur dari Nippon. Berhenti berserah diri kepada mereka. Mereka masih kuat di sini. Nippon telah kalah, Bung. Mereka masih punya senjata, Bung Syah. Cukup. Tidak ada gunanya kita saling berdebat soal ini. Tidak peduli mau Nippon menang atau kalah, kita hanya tidak ingin pertumbuhan darah terjadi. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak ada yang dibenarkan, Bung. Golongan muda pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih sekaligus jadi juru bicara saat bertemu Soekarno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Adu mulut pun tak terhindar. Mereka menuntut agar pengumuman proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika mereka menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa meninggalkan tugas saya sebagai ketua PPKI. Kita harus mendiskusikan semua ini dengan PPKI, sebab PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan. Kalau semuanya harus seperti itu, kami akan. Akan apa? Ini wilayahku. Bawa aku ke sana dan bunuh aku. Itu maksud kami. Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Dengan begitu, para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadio, Wikana, Margono, serta Alamsyah berkumpul di belakang Eichmann Institute untuk membahas rancangan untuk mendesak Soekarno. Bagaimana, Bu? Mengapa Bung Karno selalu membahas tentang PPKI? PPKI adalah bentukan dari Jepang, bukan Indonesia. Tak ada jalan lain. Syahrir juga nampak marah saya lihat geram karena ditolak oleh Bung Karno. Kalau begitu, kita laksanakan saja. Bagaimana, Bung Wikana? Sejujurnya saya tahu mengapa Bung Karno tidak mampu memutuskan proklamasi ini segera disiapkan. Bung Karno takut dan cemas ketika bicara soal kemerdekaan negara ini. Dipikirnya hanya ada Nippon akan membuat kegaduhan bila sampai kita memberontak dan lebih dulu mendahului perjanjian. Setuju, beliau tampak cemas dikelilingi orang Jepang di sini dan beliau juga masih ada di bawah perintah jenderal. Kalau begitu, kita jauhkan saja Bung Karno dari Jepang. Bawa mereka ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Namun, usaha tersebut gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
Hatta, kerjaan siapa ini? Syahrir. Soekarno dan Hatta akhirnya menyadari bahwa perkataan Syahrir benar, bahwa Indonesia harus segera memerdekakan dirinya. Saat itu juga kekuasaan Jepang telah habis. Untuk menghindari campur tangan Jepang, pembuatan rumus proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, perwira yang telah membentuk Indonesia. Kerjakan tugas kalian. Kami akan mendengar kalian di sini. Bagaimana, Bung? Kita tidak membawa teks proklamasi yang pernah kita buat. Di antara kita bertiga, Bung Hatta yang tata bahasanya yang lebih baik. Tetapi Bung yang menuliskan. Pengetikan naskah proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik atas permintaan Soekarno. Bersama BM Dia, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Saat proses pengetikan naskah proklamasi, terdapat beberapa kali perubahan penulisan kata yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi sampai sekarang ini. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oh, hello! Bruh. Kita harus dan kenapa kalian Kami makan dulu sebelum syuting. Silakan. Kita masih kuat di sini. Nippon telah kalah. Mereka masih punya senjata. Bung Syah. Nippon telah kalah, Bung. Sudah. Soekarno, woi. Oh my god! Bruh. Beliau tapai cemas dikelilingi oleh Jepang di sini. Aku Mereka kering sedang. Tidak.
Woi Gan. Ayo tok. Buk masih ngomongnya. Baru 2 gen. Paham.